konsekuensi saja ugal-ugalannya infrastruktur ya. Jadi ya, memang dana untuk infrastruktur ini cukup besar. Berasal dari mana? Dari pemotongan subsidi BBM pada tahun anggaran 2015 ketika pemerintah pada bulan November 2014 menaikkan harga BBM. Jadi ada dana yang bisa dihemat sekitar 200 triliun. Nah, itu yang terbanyak diserap oleh kenaikan alokasi infrastruktur. Nah, namun tahun-tahun berikutnya infrastrukturnya terus maju, namun pembiayaan dari APBN-nya kan terbatas. Tidak dapat lagi windfall dana dari subsidi yang dipotong itu kan. Nah, tapi ini nekat dijalankan terus, kemudian ditugaskanlah, mulailah penugasan itu pada tahun anggaran 2016. Pemerintah tidak mampu lagi ditugaskan, kemudian diberikan dana awal begitu lewat PMN, penyertaan modal negara, selebihnya suruh cari sendiri. Ya, suruh cari sendiri, PMN-nya pun seret gitu. Kemudian mulailah bermasalah hampir semua BUMN karya ini. Mereka harus pinjam banyak, kemudian tidak di-backup oleh asetnya, dicari lagi jalan, asetnya diberikan dari BUMN lain. Misalnya Hutama Karya yang paling berat itu karena ditugaskan untuk membangun tol Sumatera, Anda bayangkan tuh ribuan kilometer, uangnya terbatas, mau pinjam terbatas, lantas asetnya punya jasa marga diberikan ke Hutama Karya. Jadi penugasan ini, proyek-proyek infrastruktur ini juga sangat lemah karena apa? Tidak terintegrasinya perencanaan proyek dengan perencanaan keuangan. Jadi pokoknya jalan dulu, keuangan diatur belakangan. Inilah yang pada akhirnya kita sudah ingatkan sejak awal, ya sekarang konsekuensi logisnya apa? Pemerintah turun lagi, PMN lagi, begitu terus. Dan ini menurut saya tidak sehat. Praktek tidak sehat ya, seolah-olah tidak dari APBN ya kan, seolah-olah tidak berasal dari APBN, tapi akhirnya karena rusak BUMN-BUMN-nya, jadi terpaksa disuntikan dari penyertaan modal negara. Kalau tidak maka akan bangkrut, akan dipilotkan dan sebagainya dan sebagainya. Baik, ada beberapa permasalahan yang tadi disampaikan oleh Pak Faisal, termasuk kinerja keuangan BUMN Karya, apalagi ditambah dengan kondisi pandemi. Nah, menurut Pak Mino seperti apa Anda melihat penurunan kinerja BUMN Karya di masa pandemi ini, Pak? Ya, memang dengan adanya pandemi COVID-19 ya, kemudian APBN juga sempat dialokasikan, ini membuat kinerja BUMN Karya sempat tertekan. Tapi kalau kita lihat sebenarnya di semester pertama tahun ini ya, itu beberapa BUMN Karya sebenarnya dari sisi laba bersih itu sebenarnya udah ada yang positif gitu, walaupun memang masih ada dari 4 masih ada 2 yang laporan keuangannya atau laba bersihnya itu masih minus gitu, Mbak. Jadi kondisi pandemi COVID-19 ini memang cukup berdampak terhadap kinerja dari emiten-emiten konstruksi. Walaupun saat ini sudah menunjukkan adanya proses perbaikan ya di beberapa emiten gitu. Jangan lupa install aplikasi CNBC Indonesia yang ada di App Store dan juga Play Store untuk terus ikuti perkembangan berita dan informasi seputar bisnis yang terkini.